Selamat pagi semuanya, saya Yunikal Frisana Petupulu dari kelas pendidikan akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan atau aktivitas pengauditan via TABK menggunakan Atlas. Nah, sebelum masuk pada penjelasan tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu TABK dan Atlas. Nah, TABK itu merupakan singkatan dari Teknik Audit Berbantuan Komputer. TABK merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. Nah, adapun aplikasi yang saya gunakan ialah Atlas atau Audit Tool and Link System. Atlas ialah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang berguna untuk membantu auditor dalam menjalankan prosedur audit sesuai standar audit serta mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih kegiatan-kegiatan pengauditan via TABK menggunakan Atlas ini. Untuk kegiatan yang pertama ialah audit sampling, yang mana audit sampling ini kegiatannya itu ialah mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan berdasarkan random sampling. Nah, data yang saya peroleh berikut ini berasal dari Excel. Nah, untuk kegiatan berikutnya itu ada pengumpulan data atau bukti audit yang akan diuji. Barulah saya menggunakan Atlas. Nah, pada halaman pertama dalam Atlas ini ada beranda, di mana dalam beranda ini kita harus mengisi informasi umum pada kertas kerja pemeriksaan, diantaranya itu identitas auditor dan tim perikatan, identitas klien, informasi perikatan. Setelah beranda tadi sudah kita isi semua, berikutnya kita bisa melihat laman konten di aplikasi Atlas ini. Bisa kita lihat pada gambar yang saya tampilkan. Nah, untuk aktivitas yang kedua ialah pengumpulan data. Barulah di sini saya menggunakan Atlas, teman-teman. Nah, adapun datanya ialah yang berkaitan dengan materialitas. Untuk lebih spesifiknya, teman-teman bisa lihat data-datanya pada gambar yang sudah saya sajikan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kalkulasi data. Pada kalkulasi data, kita perlu melakukan penghitungan untuk mengetahui jumlah kalkulasi data setelah dilakukannya penjualan, pembelian, dan transaksi lainnya. Bisa kita lihat bahwa dalam kalkulasi data ini terdapat persenan yang mengacu pada penjualan, pembelian, atau transaksi lainnya tersebut. Aktivitas pengauditan berikutnya ialah kalkulasi telaah analisis. Setelah tadi kita melakukan kalkulasi data, aktivitas pengauditan berikutnya itu ialah kalkulasi telaah analisis, yang mana untuk mengetahui sejauh mana perbandingan antara transaksi 1 dengan transaksi 2 dan apakah setara kas 1 berhubungan dengan setara kas berikutnya. Aktivitas pengauditan selanjutnya ialah membandingkan integritas data. Dalam membandingkan integritas data, ada terdapat 4 indeks. Yang pertama, indeks A1101, yang artinya isu pelaporan keuangan terdahulu. Yang kedua, ada indeks A1102, yang artinya integritas manajemen. Yang ketiga, ada indeks A1103, yang artinya kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KAP. Dan yang keempat ada indeks A1104 yang artinya komunikasi dengan auditor pendahulu. Aktivitas berikutnya itu ialah telaah kinerja keuangan klien. Bisa kita lihat pada konten input data laporan keuangan. Nah, untuk mengisi data laporan keuangan, kita bisa klik kotak merah kecil tersebut. Untuk aktivitas berikutnya ada penelaahan analisis. Setelah kotak merah kecil tadi kita klik, maka akan muncul template laporan keuangan seperti ini yang sudah terisi sesuai dengan yang ada di laporan keuangan. Nah, ketika template ini sudah terisi, maka kolom indeks materialitas juga terisi secara otomatis. Nah, aktivitas yang berikutnya ialah pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Bisa kita lihat pada konten materialitas indeks A220, yang mana pada kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Ada beberapa aspek dalam menetapkan materialitas, antaranya total aset, jumlah pendapatan, dan HPP. Tujuan dari aktivitas ini untuk memastikan apakah data yang telah diinput akan sesuai dan balance pada bagian worksheet-nya. Aktivitas selanjutnya ialah penyusunan KPP. Bisa kita lihat
Indeks B110 atau Worksheet Trial Balance yang merupakan rangkuman laporan keuangan dari angka saldo awal hingga angka final hasil audit. Selanjutnya ada aktivitas korespondensi audit yang umum atau standar. Bisa kita lihat pada representasi manajemen, yang artinya kertas kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor telah memperoleh surat representasi dari manajemen yang isinya sesuai dengan SA 580. Jadi, representasi manajemen ini dibuat berdasarkan surat pernyataan manajemen tentang tanggung jawab atas laporan keuangan untuk tahun berakhir. Nah, surat pernyataan tersebut biasanya telah ada dalam laporan keuangan dan biasanya telah dibuat dan ditetapkan oleh direktur perusahaan. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai kegiatan pengauditan via TABK menggunakan Atlas. Terima kasih.